Welcome back everybody, saudara semuanya, khusus di Indonesia. Gue capek, stres, bingung gue nih. Akhir-akhir ini yang gue perhatikan ya, yang saya perhatikan akhir-akhir ini, kayaknya di Indonesia ini sudah berubah pola pikirnya, ya. Logikanya sudah kebalik-balik, sudah kebalik-balik benar. Apa ini karena pengaruh dari kripto, metaverse, ya, yang dunia-dunia maya atau NFT ya, sudah otak kripto ya. Hal yang tidak masuk akal dijadikan masuk akal bagi mereka. Jadi saya sejak mulai mengetahui, ya, mulai kenal ini dunia saham, yaitu semester akhir. Itu tahun 1997, ya, di bangku kuliah. Saya ikut lokakarya, saya ikut seminar tentang saham apapun, ya, tentang dari waktu itu kuliah saya di Surabaya, dari Bursa Efek Surabaya mengadakan lokakarya seminar di kampus-kampus. Yang saya tahu dari sejak kuliah sampai saya kerja, bahwa syarat perusahaan go public ya, IPO itu ya harus ada menghasilkan keuntungan. Harus perusahaan itu jangan rugi tapi untung ya, minimal 3 tahun atau 2 tahun ya, mungkin sudah berubah peraturannya. Tetapi syaratnya harus untung. Harus profit, bukan rugi. Nah, inilah. Ini yang saya bahas, logika sudah kebalik-balik ya. Pusing saya. Benar-benar stres saya lihat kondisi Indonesia sekarang ini. Benar-benar ini kripto ini luar biasa pengaruhnya. Sudah otak kripto semuanya. Atau karena teknologi, demamnya teknologi, orang itu sudah berpikir selalu, waduh rugi nggak apa-apa, yang penting ke depannya, masa depannya, nanti terus. Sudah jiwa gambling yang nggak pasti, judi ya. Nanti itu tidak pasti. Nanti itu tidak pasti. Kita lihat sekarang, histerinya rugi, bisa nanti profit. Logikanya dari mana? Nah, belum kita mulai, gue bilang juga apa? GoTo. Sebelum saham Gojek Tokopedia, kode sahamnya GoTo, merger antara kedua perusahaan yang rugi, merger. Saya memang waktu sempat itu ingin sekali membicarakan itu, tetapi saya pikir masyarakat Indonesia kan sudah pintar. Mereka ini bursa saham sudah bertumbuh, pasar modal sudah bertumbuh, jadi mereka sudah tahulah. Apalagi sudah ada figur-figur LKH, ya, figur yang flamboyan yang bisa mengajari mereka. Mereka sudah tahulah kalau perusahaan rugi itu tidak usahlah dibeli sahamnya. Tetapi ternyata sahamnya luar biasa diminati pasar, ya. Jadi mereka waktu go public itu mengeluarkan sekitar 4,35% saham yang di IPO, ya, dengan nilai Rp1. Jadi kalau harga yang mereka tawarkan itu sebesar 300-an itu, berarti sudah 300 kali naiknya, lipat-lipat valuasinya. Ini hal yang sangat fantastis ya, sebagai ilusi ya, yang tidak masuk di rasio. Kalau ini ditawarkan, Bill Gates akan mentertawakan Anda. Bill Gates bilang ini teori orang bodoh ya. Tetapi masyarakat Indonesia itu percaya gitu loh. Masyarakat Indonesia ini bagaimana ya, logikanya itu logika fantasinya luar biasa, imajinasinya luar biasa. Maka berharap ini Gojek ini bisa, Gojek, Tokopedia, GoTo ini adalah saham yang luar biasa karena mereka melihat di sekeliling jalan itu banyak warna hijau di jalan ya, antar paket, ada mobil, transportasi semuanya. Jadi mereka pikir ini bisnis yang luar biasa nantinya. Jadi mereka memborong sahamnya, membeli sahamnya, akhirnya Gojek, Tokopedia, GoTo itu mendapatkan dana segar ya sekitar 17 triliun rupiah. Nah, porsi saham yang mereka jual ke publik itu hanya 4,35%. Jadi ada kemungkinan masih banyak dalam portable itu yang nanti satu waktu akan ditawarkan terus ke masyarakat. Jadi kalau mereka ini kan padat perusahaan yang sangat-sangat bakar-bakar duit lah.
jadi sangat padat, membutuhkan modal yang banyak untuk promosi-promosi yang gencar. Jadi nanti besok-besok ada right isu kedua, atau ada IPO kedua, atau apapun yang mereka lakukan untuk menarik dana dari masyarakat, karena hanya baru 4,35%. Nah, inilah strateginya supaya meraup dana terus. Jadi tidak ada habis-habisnya, nanti mereka akan mengambil dana dari masyarakat Indonesia. Setelah itu bodoh amat perusahaan mau untung atau rugi. Lihat kondisi pasar. Nah, yang jadi masalah di sini adalah pemerintah melalui OJK, Bapepam, merestui ini ya untuk go public. Ini sudah hal yang di luar logika. Tetapi ya sudah terjadi ya. Nah, saya tidak bahas laporan keuangan di sini karena buat apa dibahas juga tentang laporan keuangan GoTo. Orang perusahaannya rugi-rugi terus. Ya sudah pasti rugi, dibahas deh, tetap rugi, ujung-ujungnya rugi gitu loh. Bertahun-tahun rugi sampai dengan kuartal pertama 2022 masih rugi. Nih, laporan keuangan 31 Maret 2022. GoTo mencatatkan rugi sebelum pajak penghasilan itu mencapai 6,62 triliun. Nah, adapun rugi bersih GoTo itu membengkak 257,20% menjadi 6,47 triliun rupiah dari 1,81 triliun pada 31 Maret 2021. Ya, year on year. Nah, berdasarkan prospektus GoTo yang ditawarkan itu, ternyata tercatat masih mencatatkan kerugian, meski kerugiannya bisa ditekan hingga akhir Juli 2021. Meski pendapatan GoTo itu naik, GoTo tercatat masih membukukan banyak sekali kerugian. Periode berjalan itu sekitar 8,16 triliun rupiah di akhir Juli 2021. Kerugian ini tercatat lebih kecil. Nah, ini lebih kecil dibanding Juli 2020 sebesar 11,2 triliun. Nah, ini kita bicara rugi melulu nih. Hingga akhir Juli 2021, GoTo mencatatkan jumlah aset senilai 148,2 triliun dengan jumlah liabilities. Liabilities dia itu 17,68 triliun, luar biasa. Dan jumlah ekuitas dia 130,52 triliun. Nah, akhir 2020, GoTo mencatatkan pendapatan bersih senilai 8,41 triliun dan pendapatan bersih 3,32 triliun dan rugi bersih juga senilai lebih besar. Ya namanya rugi 14,21 triliun. Nah, laporan keuangan terbaru September 2021, GoTo membuka kerugian juga 11,58 triliun. Dan periode yang sama tahun sebelumnya 10,43 triliun. Jadi setiap tahun ini GoTo rugi-rugi melulu sampai Maret, laporan keuangan terakhir Maret 2022. Nah, yang jadi masalah di sini adalah perusahaan rugi ini. Tetapi yang bikin gue panas ya, akhirnya gue buat konten ini adalah ada seseorang bicaranya di TV, di publik ya, mengatakan dan orang percaya terhadap dia sebagai seorang profesional ya, seorang mentor ya, influencer. Dia menyarankan untuk buy GoTo karena harga saham GoTo akan menuju 800. Nah, ini yang bikin saya membuat konten ini karena saya pikir ini adalah di luar logika. Ini adalah prediksi orang yang lagi mabuk, orang yang lagi mimpi di siang hari yang panas. Orang yang logikanya kebalik-balik. Perusahaan rugi-rugi melulu setiap tahun. Harga sahamnya naik gila-gilaan sampai menuju yang tadi harga saham senilai 1 rupiah di IPO sekarang 300-an dan naik sampai 800. Dan nanti dalam waktu dekat katanya 500. Dan memang sudah nyampe 412 dan turun kemarin ke 366. Ini sangat menyesatkan banyak orang. Ini adalah sebuah proyek goreng-gorengan
harga saham. Janganlah kita menyesatkan memboyong orang, membawa orang ke gerbong maut, ke kereta api yang sebentar lagi masuk ke jurang. Kasihan gitu loh. Jangan karena ada yang mau menjual barangnya, akhirnya kita membuat narasi sehingga orang itu semua terperosok ke jurang. Janganlah seperti itu. Kasihanlah masyarakat Indonesia. Nah, disinilah saya datang sebagai konten penyeimbang. Saya kasih tahu bahwa GoTo ke 800 itu adalah mimpi si cebol. Merindukan bulan atau mimpi di siang panas terik. Logika apaan itu? GoTo menuju 50 di Oktober 2022 ini. Ya dan pasti. Ya dan amin. Itu pasti. Logikanya GoTo adalah saham teknologi. Dan dia bukan teknologi yang memproduksi sesuatu barang, produk, dan jasa yang bagus. GoTo dan Tokopedia itu hanya sebagai marketplace dan hanya sebagai perantara transportasi. Mereka hanya hidup dari bisnis. Inti itu berjalan. Mereka hanya bisa hidup jika kondisi ekonomi itu membaik. Ada orang yang belanja menggunakan jasa mereka, mereka dapat fee. Ada orang yang belanja menggunakan marketplace mereka, mereka mendapatkan fee. Jika kondisi global, kondisi ekonomi, kondisi Indonesia ikut terpengaruh dengan kondisi global sudah menurun, maka orang sudah sedikit yang berbelanja, ya. Orang yang tidak memakai jasa transportasi mereka lebih menggunakan jasa public transportasi yang disediakan pemerintah. Dan juga nanti ada kedepannya akan banyak saingan Gojek di transportasi. Maka pendapatan mereka akan semakin menurun. Sedangkan mereka selalu mengeluarkan biaya-biaya yang besar untuk promosi, bakar-bakar duit terus yang bikin mereka masih rugi terus sampai dengan detik ini. Ini suatu bisnis yang tidak profitable. Bisnis yang sangat berisiko. Risikonya kebangkrutan. Risiko biaya yang semakin membengkak. Nah, nanti biaya yang membengkak mereka akan melakukan IPO kedua untuk mengambil dana lagi. Mereka menyedot dana dari masyarakat lagi untuk menutupi bolong-bolong mereka terus. Terus begitu, gali lubang, tutup lubang. Jadi bisnis gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Sepanjang tahun rapotnya merah-merah terus. Kapan bisnis ini bisa balik modal untung? Ya. Nanti tahun depan merah karena kondisi global yang sudah melemah. Indeks Dow Jones bulan Oktober 2020, indeks Nasdaq Oktober 2022 akan terjun bebas, maka GoTo akan menuju harga 50. Ya. Jadi itu ya dan amin, harga 50 bertengger terus di harga 50. Perusahaan ini dulu akan rugi terus, butuh likuiditas. Karena suku bunga mulai naik, mereka butuh likuiditas, mereka dengan gampang mereka right issue, ke IPO, ketarik dana lagi karena masih 4,35%. Ya, mereka bisa ambil dana 2% lagi, masih sedikit 10%. Jadi tiap tahun dilakukan begitu. Right issue-nya bisa sampai 10 kali. Dilakukan terus, menyedot dana dari masyarakat untuk gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Terus profit mereka mungkin 100 tahun ke depan. Aduh, kenapa orang bisa percaya dengan saham GoTo ini? Gue heran benar. Nah, inilah pelajaran berharga buat Anda. Lain kali melihat sesuatu tuh, jangan selalu melihat ramenya, lagi trennya. Lihatlah, ini bisnisnya. Bisnisnya untung apa rugi? Nah, pemerintah juga kalau perusahaan rugi, tidak usah dikasih go public. Inilah pemerintah. Baru saya tahu ternyata perusahaan rugi harus bisa go public di Indonesia. Luar biasa ini. Ini sangat menyesatkan banyak orang. Kasihan duit masyarakat. GoTo jadi 50. Oktober kalau sampai GoTo 50, kasihan masyarakat begitu banyak yang beli saham GoTo. Kapan naiknya GoTo ke harga semula yang mereka beli saat IPO? Jadi saya sarankan kepada Anda semua yang sudah
uh, membeli saham GoTo, cepat-cepat keluar. Cepat keluar, jual semuanya sebelum Oktober terjadi. Sebelum market crash besar-besaran terjadi di Oktober. Sebelum bursa Nasdaq jatuh di bulan Oktober 2022. Karena jangan mimpi harga saham GoTo menuju 800. GoTo menuju 50, iya dan pasti. Itu di Oktober 2022. Pokoknya GoTo akan menuju 50, GoTo ke 800 itu mimpi. Itu tidak akan terjadi. Ya. Perusahaan rugi, logika, kita pakai logika. Ini kan perusahaan rugi. Kok harga sahamnya naik? Fundamentalnya dari mana? Logika, Pak. Saya bicara di sini bicara logika. Kenapa saya bicara saham GoTo ini? Karena logikanya nggak masuk akal kalau harganya bisa 800. Kalau tidak ada seseorang yang mengatakan harganya nanti ke 800, saya tidak akan buat konten tentang GoTo ini. Tetapi karena dia mengatakan, itu kan memancing orang untuk membeli saham GoTo ke 800. Nah, disinilah saya hadir. Jangan sampai kalian-kalian tersesat dengan saham GoTo, kalian kecantol di harga yang paling tinggi, sedangkan GoTo itu menuju 50. Kalian tunggu sampai 5 tahun, baru harga itu balik lagi. Ini pengalaman saya bagikan kepada Anda semuanya. Hati-hati, di saham itu banyak sekali rumor-rumor yang tidak bisa dipercaya. Tapi kita pakai dasarnya aja, kita pakai logika aja. Ini perusahaan rugi. Harga saham itu tercermin dengan kinerja perusahaannya. Jangan sampai larinya jauh dari situ. Jangan keluar dari nilai intrinsiknya. Itu sudah tidak masuk akal. Akan jatuh ambruk. Setelah harganya sudah tinggi, mungkin mendekati 800, mungkin nggak nyampe 800, 500, 600 saja, sudah ambruk saham itu. Karena mereka sudah pada buang barang semuanya. Mereka hanya mencari untung dari harga saham untuk mengeluarkan modal-modal mereka. Anda harus tahu itu. Jadi kembali lagi kita harus berlogika di sini, ya. Berlogika, ya. Perusahaan rugi terus, masa harga sahamnya naik terus? Logika di mana? Sekolah di mana? Lulus kagak? Ya, begitulah yang saya mau bagikan kepada Anda semuanya di seluruh Indonesia supaya Anda hati-hati, cepat keluar. Kalau sudah merasa untung, cepat keluar dari saham GoTo, jangan dipegang lama-lama. Jangan percaya ke 800, itu trik, ya. Trik supaya mereka mau buang barang, ya. Anda cepat keluar juga, Anda jangan terpercaya juga, jangan masuk beli lagi karena itu harga 50 kelihatan nanti di Oktober 2022. Oke, sekian apa yang bisa saya sampaikan di sini, semoga bermanfaat bagi Anda. Ikuti konten ini terus. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya untuk notifikasinya. Dan sebarkan kepada semua orang supaya mereka jangan sampai mereka tidak tahu informasi ini. Akhirnya mereka membeli saham GoTo dan mereka kecantol selama-lamanya di harga tertinggi yang mereka beli. Oke, dan satu lagi yang saya inginkan dari Anda semua, jika di kondisi sekarang ini, itu kondisi ketidakpastian, menuju kehancuran besar-besaran di bulan Oktober 2022. Jadi Anda sebaiknya trading di hedging market, itu futures trading. Anda senang trading saham, Anda harus melakukan di futures market trading indeks saham. Karena Anda bisa, di indeks saham, market mau kemana? Market mau ke utara, ke selatan, Anda punya kans besar untuk mendapatkan profit. Tetapi kalau Anda trading di bursa saham konvensional traditional market, Anda hanya punya kans dapatkan profit jika market hanya ke utara. Market ke selatan tidak bisa. Sedangkan kalau kondisi ketidakpastian ini, market cenderung lebih besar ke selatan. Nah, disitulah Anda bisa short selling. Anda bisa hold position, Anda dapatkan keuntungan yang besar sekali. Nasdaq itu ke 5.000 loh. Dow Jones lebih tajam lagi. Oke? Untuk lebih jelasnya, supaya mempersingkat waktu, saya ada email di bawah di deskripsi kolomnya. Anda bisa email saya. Nanti kita akan komunikasi, jelasin panjang lebar. Dan Anda yang sudah trading futures di tempat lain, jika Anda percaya saya, Anda ingin dapatkan sinyal-sinyal terbaik untuk Anda trading, ya Anda bergabung dengan link broker yang saya sudah sediakan di deskripsi ini. Anda bergabung di sini, saya pasti memberikannya kepada Anda. Sukses untuk Anda.